Semua ikhwah wa akhwat yang saya banggakan dan kasihi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwah yang saya banggakan, izin menyampaikan salam dari keluarga kami untuk mujahid dan mujahidah kita luar biasa. Insya Allah hubungan dakwah jangan berhenti. Saya bangga dan bahagia diundang antum ya. Pokoknya kita walaupun dapilnya sudah beda, dakwahnya masih sama ya, jamaahnya masih sama. Ikhwan wa akhwati fillah, mujahid wal mujahidah, 3 SPU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya menyambut kemenangan ya. Tentu kita ingat apa yang Allah katakan, pesankan kepada kita, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza ya. Hakikat kemenangan itu yang paling utama adalah ketika kita dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza, itulah kemenangan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu panjang perjuangan kita, bukan cuma kemenangan politik ya, kemenangan sosial ekonomi ataupun kemenangan habis Ramadan, tapi yang utama adalah faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kemenangan yang nyata. Jadi target kemenangan kita adalah dijauhkan dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu untuk menyambut kemenangan, izin ada beberapa pilar yang harus kita dapatkan. Karena dalam kaidah boleh jadi kita memenangi beberapa pertempuran tapi kalah dalam satu peperangan. Artinya boleh jadi kita menang di beberapa kegiatan tapi kalah dalam kegiatan utama. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya titip nomor 1, pilar kemenangan nomor 1 yang tidak boleh hilang adalah taqarrub ilallah. Dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pandemi ya, ada berbagai undang-undang yang kalau di DPR kami lagi bahas, Perpu Corona, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Pancasila. Tetapi semua itu insya Allah akan jauh lebih mudah bisa kita jalani ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mumpung Ramadan, kadang-kadang kemarin saya ngisi halakoh ya, di halakoh tuh ada diskusi gitu loh. Mereka ngejar sholat, baca Quran, tapi ada yang lupa ngejar doa ya. Taqarrub ilallah adalah kian dekatnya kita dengan Allah. Taqarrub ilallah kian ingatnya kita sama Allah. Taqarrub ilallah kian banyaknya mintanya kita sama Allah. Taqarrub ilallah artinya kian kita serahkan semuanya sama Allah. Kalau kita PKS nih, atau saya udah kerja keras, kalau landasannya adalah amal kita, maka nauzubillah. Berarti kita belum dekat sama Allah. Karena apapun yang kita kerjakan itu kecil, karena datangnya dari diri sendiri. Tapi sekecil apapun hasil itu besar, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan kita hanya akan berkah kalau kita selalu dekat dengan Allah. Allah yang memudahkan, Allah yang menyempurnakan, Allah yang melengkapi. Kita cuma mungkin mulai, tapi Allah menyampaikan. Kalau Allah sudah bekerja, maka dibuka hati manusia untuk menerima dakwah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka dimenangkan PKS. Makanya kalau Ketua Majelis Syuro kita selalu ingat, jangan pernah bergantung harapan, bergantung amalan kepada amalan kita. Tapi gantungkanlah seluruh kita hanya kepada Allah. Titip para ikhwah. Kenapa kok kita masih belum mampu menandukan tetangga kita, belum mampu mendapat suara yang mencukupi, belum mampu menambah jumlah binaan,
belum mampu untuk menghidupkan masjid, boleh jadi bukan karena kitanya kurang amal, tapi belum ada izinnya dari Allah. Belum dapatnya kita hidayah dari Allah. Nah, di bab ini titip perbanyak doa. Ini hari-hari terakhir. Bukan cuma kita ngejar Quran gitu loh, tapi doanya juga. Kadang-kadang karena banyak, saya sendiri kan kalau baca, menikmati bacaan tapi tidak menikmati isinya. Di Quran sebetulnya luar biasa ya. Kemarin saya dapat satu materi menarik ketika Nabi Musa, ini cerita kisah di Quran, sesudah tidak sengaja ya meninju, cuma tinjunya aja sudah membunuh satu warga Mesir, Firaun yang bukan Bani Israel, sampai Nabi Musa dikejar-kejar, dicari karena dianggap kriminal, nyebrang ke Sinai. Sinai itu nyebrang dulu Laut Merah gitu. Nah, kelaparan ya. Tapi doanya Nabi Musa dalam lapar tuh bukan minta makan, bukan. Tapi Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini atas apa yang bima anzalta, apa yang kau turunkan, min khairin fakir, perlu. Jadi bukan ya Allah minta makanan, ya Allah minta PKS menang, tapi ya Allah atas apa yang kau. Jadi jangan suka minta sama Allah apa yang kita inginkan. Serahkan ya Allah, engkau tahu apa yang aku inginkan, engkau tahu apa yang terbaik. Jadi ikhwah, akhwat, asatid wal ustazat, karena doa Nabi Musa ini yang lagi lapar doa sama Allah, ingat ya Allah, Allah bukan memberi makanan saja. Dalam tafsir itu 6-8 padilah diberikan kepada Nabi Musa. Tadinya Nabi Musa tidak punya tempat tinggal, dikasih tempat tinggal sama Su'aib. Tadinya Nabi Musa dikejar-kejar, dilindungi. Karena Nabi Su'aib orang terpandang, dia berhak memberikan perwalian. Jadi dia dilindungi. Bukan cuma itu, dapat makan pasti. Bukan cuma itu, karena akhlaknya baik, dinikahkan. Dapat pekerjaan. Jadi mantunya Nabi. Gitu loh. Mantunya Nabi ini jadi banyak dapat ilmu. Dan akhirnya ketika kita dekat dengan Allah, Allah bukakan semua pintu-pintu kebaikan. Tidak ada manfaat pertemuan ini kecuali membuat kita dekat dengan Allah. Tidak ada gunanya liko berpartai kalau tidak dekat sama Allah. Karena itu partai kita partai dakwah yang harus diperkuat tarbiyah. Likonya itu bukan cuma liko jasadi, harus ada liko ruhi dan liko fikri. Jadi dalam setiap pertemuan kayak gini tuh, kalau ini bukan jasadi ya, liko wajhi ya, liko wajah. Wajah pun melalui Zoom gitu kan ya. Setiap pertemuan, makanya punten. Kita itu kalau mimpin DPC, DPR, saya juga mimpin DPR, itu bukan cuma asal bicara. Tapi harus ada hatinya, kolbiyahnya, fikriyahnya, ruhiyahnya. Karena kita nahnu du'at qabla kulli syai'. Dan karena itu tidak ada cara lain. Sumber utama Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ikhwan akhwat rahimakumullah, titip pilar kemenangan nomor 1, pilar taqarrub ilallah. Saya suka bilang sama keluarga ya, ingat kita ini bukan keluarga biasa, kita keluarga dakwah. Kita bukan cuma keluarga samara, kita keluarga samarada. Gitu. Kalau sakinah mawaddah warahmah semua. Tapi kalau kita ada tambahan daknya, dakwah. Sakinah mawaddah warahmah dakwah. Makanya anak kita harus jadi anak ideologis, mantu kita mantu ideologis, cucu kita cucu ideologis. Benar-benar dididik. Ya kalau orang lain mungkin minta maaf jalan-jalan ke pantai, bisa sebagian ke mall kalau lagi nggak COVID ya. Kalau kita jalan-jalannya ke 212, ke demo Palestina, ke tolak Omnibus Law, demo dan lain-lain. Itu bagian dari taqarrub ilallah kita. Ingat ikhwah, jangan terlalu sibuk mikirin siapa jadi DPR, siapa bupati. Nomor 1000 itu mah. Kita kumpul di sini tuh luruskan niat semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Kalau udah rapi ibadah Allah, rapihkan yang lainnya. Kalau udah rapi urusan kita dengan akhirat, dunia dirapihkan. Kalau udah dekat sama Quran, semua didekatkan. Jadi kita tidak sedang berkompetisi dengan Golkar, PDIP, dengan bukan, itu nomor 1000. Nomor 1000 berkompetisi kian dekat sama Allah. Makin dekat sama Allah, makin berkah.
Makin dekat sama Allah, makin kaulan sakila, makin berat kalimat kita. Nanti kita bisa kaulan karima, bahasanya benar-benar indah. Nanti ada kaulan baligha, jelas gitu. Semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi ini kan udah bagus nih, kita sebulan penuh semua ikhwah baca Quran rata-rata 1 juz 1 hari. Sebagian udah mau khatam kedua, kemudian mau ketiga, saya baru mau kedua juga belum lengkap ini. Lagi keluarga lagi ngejar semua. Nah, jangan turun. Nah, caranya gimana? Bikin grup-grup. Ini kan COVID-19 ini bikin kondisi kita kreatif. Ini kalau nggak ada ini susah juga saya ke 3 SPU nih. Ke Cikarang susah juga sekarang ini kan. Waktunya susah. Nanti insya Allah Liko dengan Cikarang bisa 2 bulan sekali. Asal caranya kayak begini gitu. Allahu Akbar. Gitu. Siap. Nah, jadi ikhwah, titip nomor 1, taqarrubillah. Ini pilar kemenangan nomor 1. Yang kedua, pilar kemenangan yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah. Apa sih istiqomah? 3 hal. Tahu, mau, mampu. Tahu ini istiqomah untuk selalu meningkatkan fikroh kita. Selalu meningkatkan kapasitas ilmiah kita. Tahu. You cannot find a new land with an old map, bahasanya. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Nggak bisa menang PKS kalau nggak memperluas fikrohnya dulu. Caranya dulu. Ya. Ini kalau di internet lagi rame Mardigu ini ya. Saya berapa kali komunikasi, gitu loh. Bagus. Gitu loh. Rocky Gerung, gitu. Bagus. Kenapa? Kuat secara fikri. Kalau kita nggak kuat fikri, ya sudah. If you stop learning, you stop leading. Kalau Anda berhenti untuk belajar, berhenti memimpin. Dulu handphone itu paling ngetop Nokia. Sekarang Nokia nggak bisa naik-naik. Samsung pun lagi dikejar. Tapi kalau para ikhwah lihat, Samsung nih katakan sekarang udah keluar Samsung S20. Samsung S21 lagi produksi. Samsung S22 udah punya prototype. Samsung S23 lagi finalisasi. Samsung S24 sudah ada timnya yang kerja. Jadi benar-benar kejar-kejaran. Lambat selesai. Lambat selesai. PKS juga kayak gitu. Kita nggak bisa menang kecuali kita terus menjadi learning organization, menjadi personal learning personal, pribadi yang belajar, institusi yang belajar. Di Jakarta Timur, karena dapil baru nih Jakarta Timur, saya di DPC DPRA bilang gini, setiap DPC DPRA nanti diusahakan ada free wifi. Karena dengan wifi gratis tuh kita bisa belajar. Sekarang ini di YouTube banyak sekali yang bagus-bagus. Kemarin saya baca si Seth Getty, dia punya gini, bagaimana cara membaca satu buku 1 hari selama setahun penuh, ya. Dan dia membeberkan caranya gimana dia bisa 365 buku dalam setahun selesai. Ternyata sederhana. Seperti kita mau ke supermarket, bukan nyari setiap lorong. Kita mau beli apa? Mau beli Rinso, mau beli Pepsodent, sama mau beli susu. Udah ke 3 titik cepet. Ketika baca buku juga udah searching duluan. Buku apa yang mau kita baca. Jadi kita udah punya rencana. Setahun ini kita mau dalamin buku ilmu apa aja. Buku apa yang mau kita baca. Di dalamnya dia cari sebelum baca, searching dulu isi buku ini apa, pendapat orang apa. Ketika sudah dapat bukunya, lihat daftar isinya, dilingkari yang penting, dibaca, lengkap, bikin catatan. Setiap buku ada note-nya, ada catatan kita. Itu yang nanti dikumpulkan. Harus istiqomah dalam bab tahu. Sesudah tahu, mau. Apa mau ini? Passion. Manjada wajada. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Benar-benar sungguh-sungguh. Saya bisa, saya mampu, saya harus. Ini motivasi. Doa sama Allah biar Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tanamkan kecintaan dalam dada kami terhadap iman dan wa zayyinhu, hiasi dengan iman akhlak kita, wajah kita, perilaku kita, lisan kita. Wa karhi ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan tanamkan rasa benci dalam diri kepada kekafiran, kefasikan, dan isyan, maksiat. Minta sama Allah. Jadi, nanti Allah tanamkan dalam diri kita betul-betul jiddiyah.
tahu, mau, yang terakhir mampu. Harus juga ada aksinya. Jangan cuma punya kemampuan kognitif, afektif, tapi juga harus ada psikomotoriknya. Istiqomah juga yang bermakna yang kedua. Dia harus terus berulang. Tidak ada sukses tanpa perulangan. Rudy Hartono nggak bisa 7 kali juara All England, kecuali dari umur 7 tahun, tiap hari megang raket, latihan 5 jam sehari tanpa libur. Latihan. Cristiano Ronaldo terkenal, tapi tiap hari latihannya 7.000 kali nendang bola, sampai akurasinya tepat. Kalau di tenis, Rafael Nadal dari umur 5 tahun, tiap hari sampai sekarang 5 jam latihan. Dakwah juga gitu. Ini ada sopir istimewa. Kalau sopir angkot paling gajinya 1 juta sebulan. Ini ada sopir gajinya 2 miliar seminggu. Ya, sebulannya 14 miliar. Namanya Michael Schumacher. Ya. Sopir F1. Kenapa gajinya demikian gede? Karena sopir biasa maksimal 100 km per jam, Schumacher bisa bawa 300 sampai 400 km per jam. Betul-betul skillful. Titip nomor 1, ikhwah yang dikasihi, pilar kemenangan taqarrub ilallah. Pilar nomor 2, istiqomah. Yang diterjemahkan 3+1. Tahu, mau, mampu, sama berulang. Nah, pilar nomor 3, yang namanya kemenangan itu, ikhwan akhwati pilar rahimahumullah, adalah kita terus memperbaiki kualitas diri, kualitas organisasi kita. Jangan pernah puas dengan kondisi sekarang. Karena al-mu'minu yaumuhu khairum min amsihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Mumin itu yang hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Kita harus lebih baik hari ini ketimbang hari kemarin. Makanya setiap kita diusahakan itu punya target 5 tahunan, di breakdown target 3 tahunan, breakdown target 2 tahunan, target tahunan, 6 bulanan, 3 bulan, bulan depan apa target kita. Kita terus memperbaiki diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri pribadi masing-masing. Nomor 1, dekat sama Allah. Nomor 2, berulang, istiqomah. Nomor 3, terus kita loop. Loop itu memperbaiki diri lagi. Nanti kalau bahasa Imam Ghazali, ada ilmu, ada tajribah, ada hikmah. Ada ilmu, dilaksanakan, menimbulkan hikmah. Hikmah ini jadi ilmu baru, dilaksanakan lagi, jadi hikmah level berikutnya. Tesa, antitesa, sintesa. Sintesa jadi tesa baru, ada antitesa, jadi naiklah. Pilar-pilar kita menyambut kemenangan. 1, taqarrub ilallah, dekatlah dengan Allah. 2, paksakan diri istiqomah dengan tahu, mau, mampu, dan perulangan. 3, terus upgrade diri, kembangkan diri, kembangkan. Bahasanya hari ini harus lebih baik ketimbang hari kemarin. Kalau 3 hal ini sudah dilakukan, insya Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan, Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, Allah anugerahkan kepada kita husnul khotimah, sehingga bukan cuma berjamaah di dunia, tapi juga bisa berjamaah dengan seluruh keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Bahagia sekali dapat membersamai antum sekalian. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.